Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Rahmat Riyadi akan melanjutkan pembahasan part ketiga, yaitu tentang jurnal penyesuaian dan laca laju. Oke, sebelum itu kalian bisa langsung download soal sama lembar jawabannya di link di bawah description ini yang sudah saya terterakan. Tinggal kalian klik linknya seperti ini, masukin ke Google Chrome atau pencarian kalian, nanti langsung muncul. Nah, seperti ini ada laporan keuangan, ini soalnya yang PDF dan ini Excel untuk lembar jawabannya. Oke, sekarang kita tinggal buka aja langsung. Nah, ini soalnya sudah saya download, sudah ada di saya maksudnya, dan ini lembar jawabannya sudah ada. Oke, kita mulai dari adjustment journal atau jurnal penyesuaian. Sebelumnya gunanya buat apa sih jurnal penyesuaian itu? Jurnal penyesuaian itu gunanya untuk menjurnal atau mencatat kembali akun-akun yang harus disesuaikan, karena setiap perusahaan atau setiap keuangan itu pasti ada memiliki bagian-bagian transaksi yang harus disesuaikan. Contoh kayak misalnya aset tetap pasti kan ada namanya penyusutan. Nah, nilai penyusutannya itu akan dihitung di dalam penyesuaian. Terus ada namanya rekonsiliasi bank. Itu antara pencatatan kas di perusahaan sama di bank itu pasti beda. Makanya diperlukan ada pencatatan penyesuaian. Lalu selain itu juga ada seperti persediaan akhir dari kayak perlengkapan, penghitungan asuransi, iklan, sewa, sampai PPN dan pajak pemasukan badan. Itu semuanya masuk ke dalam adjustment jurnal atau jurnal penyesuaian. Oke, sekarang kita langsung saja lihat di soal. Di soal itu transaksinya hanya ada 4 transaksi saja tentang penyesuaian atau 4 bukti memorial. Cuma satu bukti memorial ada yang bercabang, ada yang jadi satu, ada yang jadi tiga, ada yang jadi dua. Jadi nggak apa-apa, kita tetap bahas satu persatu semuanya. Oke, kita mulai dari dokumen 18. Oke, kita sebelum masuk ke inti isi memonya, kita tulis dulu tanggal sama nomor buktinya, biar nanti kita pada saat langsung ke jurnal tuh enak. Oke, kita tulis dulu tanggalnya, BM 12-1. Oke, nah ketika sudah tulis tanggal sama nomor buktinya, sekarang kita balik lagi ke soalnya. Di sini isi memonya adalah tentang telah diterima rekening koran dari Bank Mandiri per tanggal 31 Desember 2021. Menunjukkan informasi sebagai berikut: ada interest income 3.400.000 sama bank service charge 150.000. Oke, interest income itu kita lihat di atas. Bagi kalian yang tidak tahu, kalian cukup lihat nama akun aja. Interest income itu adalah artinya pendapatan bunga, sedangkan bank service charge itu adalah beban administrasi bank. Oke, berarti intinya di akhir bulan ini kita sebagai perusahaan itu menerima rekening koran dari bank untuk melihat, untuk mencocokkan saldo kas yang dicatat sama bank sama yang dicatat sama perusahaan. Ternyata pada saat kita lihat di rekening koran dari bank ini, kok ternyata ada interest income sama bank service charge, ada pendapatan bunga sama beban administrasi bank yang belum perusahaan catat atau yang belum kita catat. Makanya kita catat di dalam jurnal penyesuaian. Oke, otomatis itu akan menambahkan saldo pendapatan bunga sama menambahkan saldo beban administrasi bank. Oke, berarti ada pendapatan, ada beban. Yang interest income, pendapatan bunga, pendapatan bertambah di sebelah kredit. Berarti interest income-nya ada di sebelah kredit. Terus bank service charge kelompok akun beban. Beban kalau bertambah ada di sebelah debit. Berarti kita taruh bank service charge-nya di debit sama interest income-nya di kredit. Jadi seperti ini dulu. Service charge di debit, interest income-nya di kredit. Nah, kita masukin dulu nomor akun dan nominalnya. Nomor akunnya interest income 81100.
Bang Safisa 912 pas 9 2000 ya. Oh, 9. Kita masukin namanya tadi Bang Service Charge 150.000, sedangkan 3.400.000. Nah, jurnalnya sudah ada seperti ini. Bang Service Charge-nya di debit 150.000, sedangkan interest income-nya di kredit 3.400.000. Otomatis kalau kita lihat debit dan kreditnya itu sudah pasti tidak balance karena lebih kecil yang debitnya. Oke, berarti kita butuh satu akun yang ada di sebelah debit. Oke, pertama caranya adalah kita menggunakan logika. Karena ini kita nerima rekening koran dari bank, berarti ada hubungannya dengan cash in bank atau kas kita yang ada di bank. Nah, ternyata kas kita di bank itu menambah pendapatan dan adanya pengurangan beban. Oke, berarti kalau kita mendapatkan pendapatan, berarti kita mendapatkan uang kas. Uang kas kita bertambah sebanyak 3.400.000, lalu dipotong sama biaya administrasi banknya 150.000. Jadi 3.400.000 dikurangi 150.000, jadi sama dengan 3.250.000. Berarti untuk akun yang di sebelah debit yang kita butuhkan adalah akun cash in bank atau cash in bank. Oke, dengan nominalnya tadi 3.400.000 dikurangi 150.000, yaitu 3.250.000. Oke, dengan seperti ini maka debitnya sudah ada 3.250.000 sama 150.000, jadi 3.400.000, dan di kreditnya juga sudah ada 3.400.000. Maka dipastikan debit kreditnya sudah pasti balance. Oke, sekarang kita lanjut ke bukti memorial yang kedua. Terus dulu tanggal sama nomor buktinya. Oke, kita lihat soal. Ternyata di isi memo soal yang BM kedua atau dokumen 19 itu ada 3 poin. Ada tentang persediaan akhir supplies, ada beban asuransi yang kadaluarsa, sama taksiran kerugian piutang. Oke, kita mulai satu-satu dari persediaan akhir supplies dulu. Supplies itu adalah perlengkapan. Perlengkapan berarti logikanya adalah barang habis pakai. Berarti barang-barang perlengkapan ini persediaan akhirnya atau tersisanya itu 2.800.000. Nah, makanya di sini saya tulis langsung tersisanya 2.800.000. Oke, berarti yang harus kita cari adalah berapa sih nilai terpakainya, gitu kan? Berarti yang kita cari nilai terpakainya berarti ada tersisa, ada tersedianya. Tersedianya dari mana? Dari neraca saldo yang sebelumnya di part kedua yang kita kerjakan. Berarti kita lihat hasil neraca saldo yang kemarin kita kerjain. Untuk akun supplies ada nominalnya 14.200.000. Berarti untuk tersedianya ada 14.200.000. Berarti langsung saja kita masukin rumusnya. Terpakai sama dengan tersedia dikurangi tersisa. Nah, habis itu terpakai sama dengan tersedianya tadi 14.200.000 dikurangi tersisanya dari soal, yaitu 2.800.000. Jadi terpakainya 11.400.000. Oke, karena ini supplies-nya terpakai atau perlengkapannya terpakai, maka kita anggap sebagai biaya. Makanya di debit akunnya adalah biaya. Kenapa kok biaya sih di debit? Karena biaya atau beban bertambah itu di sebelah debit. Berarti kita tinggal masukin biaya yang berhubungan dengan perlengkapan, yaitu beban perlengkapan. Bahasa Inggrisnya supplies expense. Nah, untuk yang akun kreditnya, karena si supplies-nya terpakai, berarti nilai si perlengkapan itu sendiri pun berkurang karena dia terpakai. Perlengkapan termasuk kategori aset. Aset kalau berkurang ada di sebelah kredit. Berarti kita taruh supplies-nya di sebelah kredit. Nah, seperti ini. Berarti sekarang kita cari nomor akun supplies expense sama si supplies-nya juga. Supplies expense nomor akunnya 61. Wah, kacau ini nomornya. Mohon maaf. Kita coba cari di bawah sini aja. Nah, 61500. Kita cari nomor akun si supplies-nya juga.
11600. Kita masukin nominal sesuai dengan nilai yang terpakai tadi, yaitu 11.400.000. Oke, ini adalah poin pertamanya. Sekarang kita lanjut ke poin keduanya. Poin keduanya yaitu tentang beban asuransi yang kadaluarsa. Ibaratnya begini, pada di awal pertama kalinya perusahaan didirikan, itu pasti perusahaan akan mengklaim asuransi untuk karyawannya, entah untuk karyawan, entah untuk manajemen, atau untuk tentang perusahaannya. Oke, nah ternyata dia bayarnya langsung dalam jangka waktu untuk beberapa tahun. Misalnya, contoh kecil ya. Contoh kecil misalnya saya mendirikan perusahaan, saya mau membayar asuransi yaitu sebanyak 12 juta untuk 1 tahun. Berarti ada hitungan per bulannya, yaitu asuransinya sebanyak 12 juta dibagi 12 karena 1 tahun 12 bulan. Berarti 1 bulan itu kita klaim asuransinya sebanyak 1 juta. Nah, ketika asuransi tidak terpakai sama sekali di bulan itu, maka dianggap sebagai kadaluarsa karena tidak terpakai sama sekali. Oke. Nah, berarti ini sama aja contoh kasusnya seperti ini. Beban asuransinya telah kadaluarsa sebanyak 1.600.000. Cuma bedanya di soal ini itu kalian tidak perlu memperhitungkan lagi berapa beban asuransi yang telah kadaluarsanya. Jadi cukup langsung jurnalnya saja. Nah, karena ini sudah dikasih tahu yaitu beban asuransi, berarti ada katanya beban asuransi atau ada akunnya beban asuransi. Ada beban asuransi yang bertambah, berarti beban bertambah ada di sebelah debit. Berarti kita taruh insurance expense atau beban asuransi di sebelah debit. Nah, lalu akun yang dikreditnya adalah akun si asuransi dibayar di muka. Kenapa? Karena asuransi dibayar di muka termasuk kelompok aset. Dan dia karena kadaluarsa otomatis nilainya bakalan berkurang. Jadi kita taruh aset berkurang di sebelah kredit. Itu. Jadi kita taruh asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance di sebelah kredit. Sekarang kita tinggal cari nomor akunnya. Bisa menunjukkan 61900 61900. Aduh, kita harus ini dulu, ganti dulu. Ini 190011800. Oke, kita langsung masukin nominal sesuai dengan di soal tadi yaitu 1.600.000. Oke, lanjut. Kita ke poin yang ketiga. Nih, di poin ketiga di dokumen 19 itu adalah taksiran kerugian piutang dagang sebesar 5% dari saldo per 31 Desember 2021. Oke, kenapa sih harus ada tentang taksiran kerugian piutang? Karena di setiap perusahaan kita selalu memberikan keluasan untuk kepada customer kita untuk membayarnya nanti dalam jatuh tempo yang sudah dijanjikan atau yang sudah dihitungkan sesuai dengan syarat pembayarannya. Oke. Nah, ini adalah upaya atau tindakan mencegah resiko yang terjadi ketika apabila si customer kita ini tidak bisa membayar atau hilang kabar, maka kita sudah ada mempunyai persentase taksiran kerugian piutang dagang. Tentunya nilai taksiran ini nggak mungkin besar, karena siapa sih perusahaan yang mau mempunyai taksiran kerugian yang sangat besar? Pasti tidak ada yang mau. Makanya taksiran kerugian piutang di sini persentase kecil. Itu. Ya, di soal ini taksiran kerugian piutang dagangnya itu 5% dari saldo per 31 Desember 2021. Berarti kita langsung saja ambil soalnya 5% untuk masukin ke nilai piutangnya. Nah, seperti ini rumusnya. Jadi taksirannya sama dengan 5% dikali sama piutang di neraca saldo atau akun receivable. Di pembahasan part 2 sebelumnya itu neraca saldo.
Lalu dikurangi nanti hasilnya dengan cadangan kerugian piutang di neraca saldo atau allowance for doubtful debt. Oke, berarti kita lihat lagi di neraca saldo untuk piutangnya itu nominalnya berapa sih? Ternyata akun receivable-nya 166.425.000. Oke. 166.425.000. Berarti kita kalikan dengan 5%. Hasilnya ternyata 8.321.250 perak, maaf. Lalu dikurangin hasilnya dengan si cadangan kerugian piutang atau allowance for doubtful debt. Nih, 7.200.000. Berarti nilainya dikurangi 7.200.000. Maka 8.321.250 perak dikurangi 7.200.000, maka hasilnya jadi 1.121.250 perak. Nah, tinggal sekarang bagaimana penjurnalannya. Karena ini taksiran kerugian piutang, berarti kita tinggal cari biaya apa sih yang berhubungan dengan kerugian piutang. Ternyata ada kalau kita lihat di daftar nama akun, yaitu namanya bad debt expense atau beban kerugian piutang. Nah, karena taksiran kerugian piutang ini menjadikan biaya atau beban, maka beban tersebut menjadi bertambah nilainya. Beban bertambah ada di sebelah debit. Berarti bad debt expense ada di sebelah debit. Oke, lanjut. Untuk akun di kreditnya yang menemani bad debt expense adalah akun si, betul, allowance for doubtful debt atau cadangan kerugian piutang. Kenapa? Karena dia salah satu termasuk kategori aset, kelompok akun aset, di mana nilai dia ini bakal mengurangi nilai aset alias mengurangi nilai piutang. Jadi otomatis allowance ini bakal ada di sebelah kredit. Allowance for doubtful debt. Nah, aset juga kalau berkurang itu ada di sebelah kredit. Makanya cocok allowance for doubtful debt-nya ada di sebelah kredit sesuai dengan bahasa akuntansinya. Oke, lanjut. Sekarang kita tinggal cari nomor akunnya untuk bad debt sama allowance. Bad debt ada di 61700, allowance ada di 11400. Salah. Oke, tinggal kita masukin nominalnya sesuai dengan hasil perhitungan tadi, yaitu 1.121.250. Oke, untuk poin 3-nya sudah selesai, berarti kita bisa langsung masuk ke transaksi berikutnya, yaitu dokumen 20. Oke, berarti kita tulis dulu tanggalnya, nomor buktinya. Kita bisa lanjut ke dokumen ketiga atau dokumen 20. Oke, ternyata isi memonya adalah tentang data penyusutan aktiva tetap. Dan untungnya kali ini penyusunannya itu tidak perlu kalian hitung sendiri. Karena kalau kalian belajar di akuntansi keuangan, aktiva tetap itu penyusutannya banyak metodenya. Yang paling kita kenal adalah metode garis lurus, saldo menurun, jumlah angka tahun, jumlah satuan produksi, dan masih banyak lainnya. Oke. Nah, ternyata di sini aktiva tetapnya sudah dihitung. Untuk bulan ini buildingnya 1 juta, equipmentnya 600. Jadi nggak perlu kalian menghitung-hitung lagi. Berarti apa langkah berikutnya? Kita langsung menjurnal. Oke, jurnalnya apa? Karena terjadinya penyusutan aktiva tetap, otomatis ada biaya atau beban yang akan diakumulasikan ke dalam akumulasi penyusutan aktiva tetap. Nama akunnya adalah depreciation expense atau beban depresiasi. Bukan depresi, tapi depresiasi. Kenapa namanya depresiasi? Depresiasi itu adalah akumulasi dari seluruh penyusutan aktiva tetap. Kalau aktiva tetap kita mempunyai lebih dari satu, berarti nilai akumulasi penyusutan untuk bulan tersebut akan disatukan semua dalam jadi beban depresiasi. Jadi jurnalnya bebannya bertambah ada di sebelah debit. Berarti kita taruh di debit, yaitu depreciation expense. Nah, di kreditnya, karena ini adalah akumulasi penyusutan si gedung sama si peralatan, berarti masing-masing
masukin akun akumulasi penyusutan gedung dan akumulasi penyusutan peralatan. Berarti kita masukin di sebelah kreditnya building accumulated depreciation sama equipment accumulated depreciation. Hingga kita masukin sekarang nomor akunnya. Kita cari dulu nomor akunnya untuk depreciation expense itu 61800. Terus sekarang yang building accumulated depreciation sama equipmentnya ini harus kita rubah dulu formatnya. Aduh, berubah lagi formatnya. Depreciation expense-nya nominalnya diambil dari keseluruhan si penyusutan gedung dan peralatan. Gedungnya tadi 1 juta, peralatannya 600.000, berarti jadi 1.600.000. Berarti untuk depreciation masukin depreciation expense, maaf, itu 1.600.000 di sebelah debit. Sedangkan yang di kreditnya ada building accumulated depreciation, yaitu buildingnya 1 juta, dan yang equipment accumulated depreciation ya si equipmentnya 600.000. Maka dengan ini debit dan kreditnya bakalan seimbang. Oke, lanjut kita ke dokumen terakhir alias keempat untuk di jurnal penyesuaian. Nah, lanjut sekarang kita ke dokumen 21 atau dokumen BM 12-4. Ada 2 poin di sini. Ada tentang PPN sama tentang PPH. Kita bahas satu-satu. Di sini katanya oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut harus dapat segera ditutup, alias saldonya jadi 0. Dan nanti saldo selisihnya bakal dipindahkan ke PPN payable. Berarti cara pertamanya adalah kita mencari tahu dulu berapa sih nilai PPN income sama PPN outcome yang ada di neraca saldo yang kita kerjakan sebelumnya di part kedua. Oke, kita lihat PPN income-nya. PPN income itu sebelumnya ada 121.150.000 di debit. Sedangkan yang PPN outcome ada 169.705.000 di kredit. Berarti tinggal kita pindahkan yang outcome tadinya kredit jadi debit, yang income tadinya debit jadi kredit. Jadi seperti ini pengerjaannya di jurnal umum, di jurnal penyesuaian. Jadi PPN outcome dulu di debit, habis itu baru PPN income di kredit. Nah, masukin nominal 169.705. Tadi PPN income-nya 121.150.000. Ya, otomatis pada saat kita lihat debit dan kreditnya bakalan tidak seimbang. Ya betul, karena harga atau nominal mereka tuh berbeda. Nah, tadi di soal menjelaskan bahwa selisihnya akan dipindahkan ke PPN payable, alias saldonya bakal dipindahkan ke PPN payable. Berarti kita lihat di antara debit dan kredit ini mana sih yang nilainya lebih kecil? Oh, ternyata di sebelah kredit, karena kredit cuma 121 sedangkan di debitnya sudah ada 169. Berarti kita butuh akun yang ada di sebelah kredit, yaitu berarti kita taruh saja akunnya PPN payable. Kita taruh PPN payable. Kita masukin nilainya sesuai dengan selisih dari PPN outcome dikurangi PPN income. Jadilah 48.555.000. Sekarang kita tinggal masukin nomor akun mereka berdua.
Kita lihat dari sini saja biar lebih cepat. Oke, udah selesai semua. Sekarang kita tinggal ke yang poin keduanya. Oke, di poin kedua kita disuruh menghitung pajak penghasilan badan dengan ketentuan tarif terbaru Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yaitu sebesar 0,5%. Tapi dari peredaran bruto. Catat PPh ke dalam income tax expense dan income tax payable. Nah, ini di sini jurnalnya udah dikasih tahu bahwa ada income tax expense dan income tax payable. Income tax expense artinya beban pajak penghasilan, sedangkan income tax payable artinya utang pajak penghasilan. Berarti kita tinggal lihat dua-duanya nominalnya kan bertambah nih, kan? Yang satu beban, yang satu hutang. Beban bertambah di debit, sedangkan hutang bertambah di kredit. Berarti yang income tax expense ada di sebelah debit karena dia beban pajak penghasilan, sedangkan yang di kreditnya adalah income tax payable atau utang pajak penghasilan. Karena utang bertambah di kredit. Jadi kita langsung aja tulis dulu jurnalnya. Income tax expense di debit, income tax payable di kredit. Kita masukin nomor akunnya, kita cari dulu 91300. Satu lagi 21400. Oke, sekarang kita tinggal mencari nominalnya. Tadi di soalnya dibilang bahwa tarifnya itu sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Arti dari peredaran bruto adalah peredaran kotor. Pokoknya kalau ketemu dengan kata-kata bruto berarti itu peredaran kotor. Dan maksudnya peredaran apa sih? Berarti terjadinya penjualan. Karena penghasilan perusahaan itu hanya berasal dari penjualan. Berarti yang diambil adalah penjualan kotornya. Berarti hanya si sales of merchandise-nya saja. Dilihatnya dari mana? Dari neraca saldo yang kita kerjain di part 2 sebelumnya, yaitu di neraca saldo. Berarti rumusnya atau cara pengerjaannya yaitu tinggal PPh badan sama dengan 0,5% kali sales dari neraca saldo. Kita masukin, kita lihat salesnya berapa di neraca saldo, yaitu 1.337.250.000. Berarti tinggal kita kalikan, yaitu 0,5% dikali 1.337.250.000. Maka hasil PPh badannya jadi 6.686.250 perak. Berarti tinggal kita masukkan ke income tax expense dan income tax payable-nya. Nah, dengan seperti ini maka soal bukti memorial atau soal jurnal penyesuaiannya sudah selesai semua kita masukin, sudah selesai semua kita input. Sekarang kita tinggal jumlahkan semua untuk debit dan kreditnya. Nah, alhamdulillahnya kali ini saya ngerjainnya sudah simbang, langsung balance. Nah, sekarang langkah berikutnya setelah penyesuaian sebenarnya kita bisa langsung ke neraca lajur, cuma setiap ada kata jurnal itu udah pasti otomatis harus masuk ke dalam buku besar, harus diposting ke buku besar. Jadi sekarang kita tahapan berikutnya adalah posting dulu ke buku besar. Buku besar dari mana? Buku besar dari yang part 2 sebelumnya, yaitu buku besar yang di lembar jawaban buku besar. Kita mulai dari pertama yang ada di dalam jurnal penyesuaian, yaitu Cashin Bank. Cashin Banknya di debit 3.250.000. Jadi kita masukin Cashin Bank, tanggal sama 31, nama jurnalnya jurnal penyesuaian.
Masukin di debit 3.250.000. Sebelumnya debit, berarti bertambah ketemu debit lagi. Nah, lanjut sekarang bank service charge 150.000. Ada di 91200, berarti bawah tuh. Nah, kita masukin tanggal 31 jurnal penyesuaian 150.000. Sebelumnya ada di debit, ketemu debit lagi berarti ditambah. Oke, lanjut. Ada interest, maaf, ada ya interest income di sebelah kredit 3.400.000. Cari interest income. Nah, interest income, masukin tanggalnya, jurnal penyesuaian. Di kredit 3.400.000. Sebelumnya ada di kredit, ketemu kredit berarti ditambah. Oke, lanjut. Setelah itu supplies expense. Kita masukin supplies expense. Masukin tanggalnya, masukin nama jurnalnya, masukin nominalnya 11.400.000 di debit. Sebelumnya debit, ketemu debit berarti ditambah. Oke, selanjutnya supplies. Kita cari supplies, akun supplies, masukin tanggal, nama jurnalnya, jurnal penyesuaian, masukin di kredit 11.400.000. Sebelumnya debit, ketemu kredit berarti dikurang. Oke, lanjut. Setelah itu ada insurance expense sama prepaid insurance. Insurance expense di debit 1.600.000, prepaid insurance di kredit 1.600.000. Berarti kita ke insurance expense dulu, berarti ke bawah lagi. Ke insurance expense. Ini dia. Masukin tanggal, namanya jurnal penyesuaian. Masukin nominalnya 1.600.000. Sebelumnya debit, ketemu debit, berarti ditambah. Tinggal kita tambah jadi 14.600.000. Lanjut prepaid insurance. Nah, prepaid insurance kita masukin tanggal, nama jurnalnya, jurnal penyesuaian, taruh di kredit 1.600.000. Sebelumnya debit, ketemu kredit berarti dikurang. Oke, jadi 6.400.000. Lanjut, ada bad debt expense sama allowance for doubtful debt. Bad debt expense-nya di debit 1.121.250. Allowance for doubtful debt-nya di kredit 1.121.250. Oke, kita catat di buku besarnya. Kita ke bawah lagi, kita cari bad debt expense. Masukin tanggalnya 31 jurnal penyesuaian. Taruh di debit 1.121.250. Sebelumnya debit, ketemu debit berarti ditambah. Lanjut sekarang allowance for doubtful debt-nya. Masukin tanggal, nama jurnalnya, jurnal penyesuaian. Taruh di kredit 1.121.250. Sebelumnya kredit, ketemu kredit berarti ditambah. Oke. Lanjut. Ada depreciation expense di debit 1.600.000, ada building accumulated depreciation 1 juta, dan ada equipment accumulated depreciation 600.000 di kredit. Oke, kita masukin depreciation expense dulu. Kita ke bawah lagi. Nah, depreciation expense tanggal 31 jurnal penyesuaian.
masukin di debit tadi 1.600.000. Sebelumnya debit, ketemu debit berarti ditambah. Oke, sekarang lanjut ke building accumulated depreciation sama equipment accumulated depreciation. Nah, ini dia ketemu. Kita ke buildingnya dulu. Di kredit yang building 1 juta. Sebelumnya kredit ketemu kredit berarti ditambah. Terus lanjut yang equipment accumulated depreciation-nya. Sama di kredit tapi nominalnya 600.000. Kredit ketemu kredit tambah. Oke, lanjut di soalnya, di jurnal penyesuaiannya ada PPN outcome 169705, ada PPN income 121.150 di kredit, PPN payable di kredit 8.555.000. Berarti kita tinggal masukin ke PPN outcome dulu. Masukin tanggal 31 jurnal penyesuaian. Maka di sini jadi habis nih. Karena kan di debit kita taruh nih 169.705. Sebelumnya kredit ketemu debit berarti dikurang. Oh, jadi habis. Lanjut yang PPN income. Taruh penyesuaian. Kita taruh di kredit karena di jurnal penyesuaian taruh di kredit yaitu 121 150.000. Sebelumnya debit ketemu kredit berarti berkurang. Jadi habis juga. Sekarang tinggal PPN payable 31 karena dia belum ada. Berarti kita langsung aja di baris pertamanya di kredit yaitu 48.555.000. Taruh juga di kredit balance-nya. Oke. Sekarang tinggal income tax expense sama income tax payable. Yang expense-nya di debit 6.686.250, yang payable-nya di kredit 6.686.250. Kita masukin di buku besar. Income tax expense dulu yang bawah. Karena belum ada, langsung aja di baris pertamanya. Dia di debit 6.686.250. Langsung juga di debit yang balance-nya juga diisi. Lanjut income tax payable-nya. Yang kita masukin tanggal 31 jurnal penyesuaian. Dia di kredit 6.686.250. Sebelumnya dari kredit ketemu kredit berarti ditambah. Oke, sudah berhasil semua diposting ke buku besar. Sekarang kita tahapan langkah berikutnya yaitu mengerjakan neraca lajurnya. Nah, kali ini lihatkan dulu neraca lajurnya. Nah, ini adalah lembar yang paling menakutkan bagi anak akuntansi karena selain panjang dan lebar, tapi banyak akunnya. Semua akun hampir ada di dalam neraca lajur. Oke, di neraca lajur pun ada 5 kolom. Ada kolom untuk neraca saldo, ada untuk penyesuaian, ada untuk neraca saldo disesuaikan, ada kolom laba rugi sama kolom neraca. Neraca saldo berarti diisi dari neraca saldo yang kalian kerjakan di part kedua. Penyesuaian berarti dikerjakan dari penyesuaian. NSD berarti hasil penjumlahan dari neraca saldo sama penyesuaian. Nah, laba rugi ambil dari NSD tapi akun 4 sampai 9. Sedangkan yang kelima yang kolom neraca itu sama, tinggal diambil dari NSD tapi akun 1 sampai 3. Ya, sekarang kita eksekusi.
Neraca saldo berarti kita tinggal salin saja dari apa namanya, dari neraca saldo trial balance yang kemarin kita kerjain atau di part sebelumnya kita kerjain. Nah, kita coba langsung copy semua. Oke, ini sudah ke copy semua, sudah kesalin semua. Untuk neraca saldonya sekarang kita ke penyesuaian. Mulai dari yang paling atas yaitu casing bank. Nanti kita hilangkan nolnya dua belakangnya. Oke, saya ada akun allowance for doubtful debt di sebelah kredit. Ini bebas ya, kalian mau sesuai urutan jurnal penyesuaian boleh, kalian mau sesuai urutan raja-raja juga boleh, sama aja caranya. Yang penting akun sama nominalnya sesuai dengan yang ada di jurnal penyesuaian. Ya, ini saya mengerjakan dulu untuk jurnal penyesuaiannya. Income tax payable, PPN payable, PPN account. Sesuaiin juga debit dan kreditnya ya guys, jangan sampai salah peletakan debit dan kreditnya. Expense, expense, processing expense, insurance expense, tax expense. Terus ada bank service charge juga, ada interest income juga. Sekarang kita coba jumlahkan, mulai dari neraca saldo dulu. Oke, neraca saldo sama jurnal penyesuaiannya sudah sama-sama balance. Sekarang kita masuk ke NSD-nya. Oke, kita masuk ke NSD-nya. Ini tinggal kita lihat sama kayak buku besar konsepnya. Kalau debit ketemu debit berarti ditambah, kredit ketemu kredit berarti ditambah. Ketika berlawanan debit ketemu kredit atau kredit ketemu debit itu dikurang, dan saldonya lihat besar yang lebih mana, apakah yang kredit atau yang debit. Gedean atau besaran di kredit taruh di kredit, kalau besaran atau gedean di kredit taruh di kredit. Oke, ini casing bank debit ketemu debit berarti taruh di debit. Ya, petty cash cuma satu, akun receivable cuma satu,
allowance for double debt, kredit ketemu kredit berarti di kredit ditambah. Merchandise inventory cuma satu. Supplies debit ketemu kredit, karena masih gedean debit berarti kita taruh di debit, jadi dikurang. Oke, prepaid rent cuma satu. Prepaid insurance sama kayak supplies tadi, debit ketemu kredit tapi masih gedean debit, kita taruh di debit, berarti dikurang. Terus PP income juga sama, berarti tinggal dikurang, taruh di debit, tapi hasilnya 0 karena dia penghabisan penutupan, jadi wajar 0. Stock investment cuma satu, client cuma satu, building cost cuma satu. Nah, di building accumulated depreciation ada dua-duanya di kredit, berarti kita taruh di kredit dan ininya dijumlahkan nominalnya. Product cost sama vehicle accumulated depreciation kosong. Equipment cost cuma satu. Equipment accumulated depreciation ada dua, satu di kredit, satu di kredit, berarti dua-duanya di kredit, berarti tinggal ditambahkan saja, taruh di kredit. Credit card kosong. Akun payable cuma satu tapi dia di kredit. Accurate expense juga cuma satu. Nah, income tax payable ada dua, satu di kredit, satu di kredit, baru taruh di kredit dan nominalnya di jumlah. PPN payable juga cuma satu. PPN outcome sebelumnya kredit ketemu debit berarti dikurang dan hasilnya 0 karena nilainya sama. Bangunan dari loan cuma satu. Common stock cuma satu. Income summary kosong. Tidak earning cuma satu. Sales merchandise cuma satu. Sales discount cuma satu tapi dia di debit. Ini sebenarnya kita bisa langsung tarik ke bawah, guys. Nah, purchase discount di kredit cuma satu. Advertising expense juga cuma satu di debit. Kita tarik sampai rent expense. Nah, lanjut di supplies expense ada dua, debit ketemu debit berarti ditambah, taruhnya udah pasti jelas di debit. Maintenance and repair expense cuma satu. Budget expense, depreciation expense sama insurance expense sama-sama debit ketemu debit berarti taruh di debit dan nilainya ditambah. Lottery expense cuma satu. OIS and salaries juga cuma satu. Nah, untuk interest income ada dua-duanya di kredit berarti ditambah dan nominalnya taruh di sebelah kredit. Sisanya freight collected sampai gain or loss sales vehicle cuma satu di kredit, jadi kita tinggal tarik aja. Interest expense cuma satu tapi dia di debit. Nah, untuk yang bank service charge ada dua-duanya di debit berarti ditambah dan nominalnya taruh di debit. Sedangkan income tax expense nominalnya cuma satu yaitu ada di debit. Sekarang kita tinggal jumlahin semuanya untuk mengetahui apakah NSD kita balance atau tidak. Ya, alhamdulillahnya kita langsung balance NSD-nya. Jadi kita bisa langsung mengerjakan laba rugi sama neracanya. Oke, untuk laba rugi itu kita kasih tanda di sini. Oh, tidak bisa ya guys ya. Kita agak aja dikit. Nah, untuk laba rugi itu sebenarnya bocorannya itu dari awalan akun 4 sampai 9. Sedangkan yang neraca itu awalan akun 1 sampai 3. Nah, jadi untuk yang 1 sampai 3 itu diambil dari NSD, berarti sampai return net earning itu untuk di neraca. Nah, seperti ini. Sedangkan yang 4
dari salah satu cerdas sampai terakhir sampai income tax expense itu buat di laba rugi. Nah, seperti ini. Oke, habis itu kita sekarang tinggal nominalkan atau jumlahkan semua. Nah, untuk neraca sama laba rugi itu udah otomatis debit dan kreditnya bakalan tidak seimbang. Cuma bagaimana nyari keseimbangannya? Nyari keseimbangannya adalah di selisihnya yang akan menjadi laba bersih. Berarti yang laba rugi ada 1.388.410 untuk kredit dan ada 1.1.074.507.500 untuk di debit. Berarti kan kecilan di debit, kita taruh di debit laba bersihnya sama dengan kreditnya dikurangi debitnya, sehingga 313.902.500. Nah, sedangkan yang di neraca itu ada 2.496.347 untuk di debit sama 2.133.889.500 di kredit. Berarti kan masih kecilan di kredit, berarti laba bersihnya kita taruh di kredit, kita selisihkan yang debitnya dikurangi kreditnya. Nah, ternyata selisih mereka berdua itu cukup berbeda. Berarti kita harus mencari kesalahannya. Nah, kesalahannya adalah 4855-nya ini tidak tidak terpindahkan atau tidak tersalin. Maka kita salin. Kita sambil lihat-lihat lagi apakah ada yang kembali tidak tersalin atau tidak. Sepertinya sudah semua. Nah, disinilah letak untuk balance-nya atau seimbangnya. Untuk laba bersihnya berarti yang laba ruginya 313.902.500 sama yang neraca juga 313.902.500. Maka dengan ini bisa langsung saja kita jumlahkan atau kita turunkan. Maka otomatis debit dan kreditnya untuk yang laba rugi dan neraca pasti bakalan seimbang. Oke. Sampai di sini pembahasan neraca lajur part 3-nya. Ditunggu untuk part 4-nya, lebih seru lagi pembahasannya tentang laporan keuangan. Itu ada laba rugi, ada laba ditahan, ada neraca, dan ada arus kas yang sangat spesial. Oke, ditunggu videonya part 4-nya. Terima kasih semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube ini. Dan terus dukung saya terus, dan terima kasih semuanya yang telah menonton, telah menyaksikan, dan telah mendownload serta mengikuti semua alur video ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.